Selamat datang jiwa terpilih. Selamat kembali ke channel Jejak Terpilih. Tidak semua wanita diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Ada sebagian kecil yang jiwanya tidak bisa tenang di tengah kenyamanan palsu. Mereka sering merasa berbeda, tidak cocok dengan keramaian dunia, dan seringkali disalahpahami oleh sekitarnya. Jika kamu membaca ini dan merasa ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang bergolak, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang dipanggil naik. Tuhan sedang mengaduk hidupmu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangunkan potensi besar yang tertidur di dalam dirimu. Kamu mungkin merasa kehilangan arah, dikhianati, atau ditinggalkan. Namun percayalah, tidak ada yang salah dengan dirimu. Kamu hanya sedang ditempa untuk menjadi versi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berpengaruh. Setiap luka yang kamu alami bukan hukuman, tapi undangan. Undangan untuk mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Jiwa yang terpilih untuk tujuan yang lebih tinggi. Dan perjalanan itu dimulai dari kesadaran sederhana. Bahwa kamu bukan lagi wanita biasa. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang belum kamu pahami sepenuhnya, tapi akan kamu syukuri nanti. 1. Kamu mulai merasa tidak nyaman dengan kehidupan yang dulu. Ada masa di mana rutinitas yang dulu terasa cukup kini mulai terasa kosong. Hal-hal yang dulu membuatmu bahagia kini terasa hampa. Kamu mulai mempertanyakan arah hidupmu. Mengapa kamu melakukan semua ini? Untuk siapa dan apa maknanya? Kamu mungkin masih tersenyum, masih menjalani hari seperti biasa, tapi jauh di dalam hatimu ada suara kecil yang terus berbisik. Apakah ini benar-benar hidup yang aku inginkan? Itulah tanda pertama dari jiwa yang sedang terbangun. Kamu sedang digerakkan oleh sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar keinginan duniawi. Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang bekerja, bersosialisasi, atau memenuhi ekspektasi orang lain. Ada panggilan halus dari dalam dirimu, panggilan untuk tumbuh, untuk berubah, untuk menemukan arti sejati dari keberadaanmu. Rasa tidak nyaman ini bukan hukuman. Ia adalah undangan lembut dari semesta agar kamu berani melepaskan hal-hal yang sudah tidak lagi selaras dengan jiwamu. Kamu mungkin kehilangan minat pada percakapan dangkal, tempat yang ramai, atau orang-orang yang hanya hadir di permukaan. Kamu mulai mendambakan kedalaman, hubungan yang tulus, makna dalam setiap langkah, dan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Saat orang lain mungkin menganggapmu berubah, sebenarnya kamu sedang menjadi dirimu yang sebenarnya. Kamu sedang meninggalkan versi lama yang terbentuk dari kebiasaan, trauma, dan keinginan untuk diterima. Proses ini memang membingungkan. Kadang kamu merasa tersesat, seolah semua yang dulu penting kini tidak berarti apa-apa. Namun percayalah, kamu tidak sedang kehilangan arah. Kamu sedang diarahkan ulang. Semesta sedang mengguncang ketenangan palsumu agar kamu menemukan tujuan sejati. Agar kamu belajar bahwa kenyamanan tidak selalu berarti kebenaran. Dan bahwa rasa tidak nyaman ini adalah bukti bahwa jiwamu sedang berkembang, memanggilmu keluar dari zona aman menuju ruang baru yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih benar untukmu. 2. Kamu mengalami banyak ujian bertubi-tubi. Ketika jiwamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar, hidupmu tidak akan berjalan mulus. Bukan karena kamu tidak layak bahagia, tapi karena Tuhan sedang membangun ketahanan di dalam dirimu. Kamu akan mengalami fase di mana semuanya terasa runtuh bersamaan, pekerjaan yang tidak lagi sejalan, orang yang tiba-tiba pergi, rencana yang tak lagi berhasil. Semuanya seperti kehilangan arah. Namun sesungguhnya, kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang dibentuk ulang. Ujian adalah cara Tuhan menguji pondasi jiwamu. Apakah kamu akan tetap berdiri ketika segalanya tampak tak pasti? Apakah kamu masih bisa percaya ketika logika berkata menyerah?
Wanita yang sedang dipilih untuk kemenangan besar tidak dilatih dalam kenyamanan, melainkan di tengah badai yang menguji kesabaran, keikhlasan, dan keteguhannya. Setiap kehilangan mengajarkanmu untuk tidak bergantung pada apapun selain Tuhan. Setiap pengkhianatan menumbuhkan kebijaksanaan baru tentang siapa yang benar-benar layak kau percayai. Dan setiap air mata membasuh bagian hatimu yang masih terlalu terikat pada dunia. Mungkin kamu bertanya, mengapa harus aku? Karena hanya jiwa yang kuat yang dipanggil untuk membawa cahaya. Tuhan tahu kamu mampu menanggung rasa sakit yang tidak semua orang bisa hadapi. Ia tahu bahwa di balik setiap luka, ada kekuatan yang sedang menunggu untuk dilahirkan. Kamu mungkin merasa sendirian, tapi percayalah, di balik layar, tangan Tuhan sedang bekerja. Ia sedang menyiapkan jalur baru, bahkan ketika kamu belum bisa melihatnya. Dan perlahan kamu mulai memahami, setiap ujian bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk memperluas kapasitasmu. Kamu mulai melihat pola, bahwa dari setiap kehilangan muncul pelajaran, dari setiap kegagalan tumbuh keberanian. Kamu tidak lagi bereaksi dengan keluhan, tapi dengan kesadaran. Karena kini kamu tahu, badai bukan datang untuk menghancurkan, tapi untuk mengarahkan. Ujian adalah tanda cinta dari Tuhan kepada jiwa terpilihnya. Hanya mereka yang disiapkan untuk sesuatu yang besar yang diberi perjalanan seberat ini. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum. Bukan karena hidupmu mudah, tapi karena kamu berhasil melalui semuanya dengan hati yang tetap lembut, iman yang tetap kuat, dan jiwa yang tetap bersinar. 3. Kamu menjadi lebih selektif dengan lingkungan. Ada masa ketika kamu menyadari bahwa tidak semua orang pantas berada di sekitarmu. Bukan karena kamu merasa lebih baik, tapi karena kamu mulai memahami betapa berharganya energi dan ketenangan batin. Kamu tidak lagi mencari banyak teman, karena kamu tahu tidak semua yang tersenyum padamu benar-benar tulus. Kamu mulai menilai hubungan bukan dari seberapa sering seseorang hadir, tapi seberapa damai hatimu setiap kali bersamanya. Dulu kamu mungkin berusaha keras agar disukai semua orang. Kamu menyesuaikan diri, menahan perasaan, dan menutupi luka demi menjaga hubungan yang sebenarnya tidak sehat. Namun kini, kamu mulai memilih kejujuran di atas kepura-puraan. Kamu mulai berani menjaga jarak dari orang-orang yang hanya hadir ketika kamu bersinar, tapi menghilang ketika kamu terluka. Kamu sadar, tidak semua yang tampak dekat benar-benar memahami perjalananmu. Semakin kamu mengenal dirimu, semakin kamu sadar bahwa kedamaian tidak membutuhkan banyak penonton. Kamu mulai menghargai momen tenang, berbicara dengan sedikit orang, tapi dalam makna yang dalam. Kamu lebih menikmati percakapan yang menumbuhkan, bukan yang menguras energi. Kamu tidak lagi tertarik menjadi pusat perhatian, karena kamu tahu cahaya sejati tidak perlu diumumkan. Menjadi selektif bukan berarti sombong, tetapi tanda kamu mulai mencintai dirimu sendiri. Kamu melindungi hatimu, menjaga fokusmu, dan hanya membuka pintu bagi mereka yang membawa kejujuran dan ketulusan. Kamu belajar bahwa mencintai diri bukan tentang menutup diri dari dunia, tapi tentang memberi ruang hanya pada hal-hal yang membuat jiwamu damai. Orang-orang yang pernah membuatmu kecewa kini menjadi guru. Mereka mengajarkanmu batas, mengajarkanmu arti ketulusan, dan menunjukkan siapa yang benar-benar sefrekuensi dengan pertumbuhanmu. Kamu tidak lagi memaksa hubungan karena kamu tahu yang tulus tidak perlu dikejar dan yang benar tidak akan pergi tanpa alasan. Ketenangan kini menjadi tolak ukur baru bagimu. Kamu tidak lagi menilai hubungan dari seberapa lama seseorang mengenalmu, tapi dari seberapa tenang kamu saat bersamanya. Dan dalam kedewasaan baru itu, kamu akhirnya mengerti bahwa melindungi energi bukan berarti egois. Itu bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri dan terhadap misi besar yang sedang Tuhan percayakan padamu. 4.
Kamu belajar menikmati kesendirian. Dulu, kesendirian mungkin terasa menakutkan. Kamu takut dianggap tidak punya teman, takut terlihat sepi, takut terjebak dalam keheningan yang terasa asing. Namun kini, sesuatu dalam dirimu mulai berubah. Kamu tidak lagi lari dari sepi, justru kamu mulai merangkulnya dengan lembut, karena kamu tahu, di dalam diam ada banyak hal yang tidak bisa kamu temukan di tengah keramaian. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua keheningan berarti kesepian. Ada jenis sunyi yang justru menyembuhkan. Ketika kamu duduk sendiri, menatap langit, atau sekadar menulis tanpa distraksi, kamu mulai mendengar sesuatu yang dulu tertutup oleh kebisingan dunia, suara hatimu sendiri. Di sanalah kamu menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari dari orang lain. Kesendirian mengajarkanmu untuk berdialog dengan dirimu sendiri. Kamu mulai mengenali luka yang belum sembuh, impian yang belum tersentuh, dan sisi-sisi diri yang selama ini kamu abaikan demi menyenangkan orang lain. Kamu mulai memahami bahwa cinta sejati dimulai dari dalam. Bahwa kamu tidak bisa berharap orang lain melengkapi dirimu jika kamu sendiri belum bersahabat dengan hatimu. Dan di titik itu, kamu mulai menemukan keindahan dalam sunyi. Kamu belajar menikmati pagi dengan segelas kopi, membaca buku tanpa tergesa, berdoa tanpa pamer, menangis tanpa takut dihakimi. Kamu mulai mencintai dirimu bukan karena seseorang memujimu, tapi karena kamu akhirnya sadar. Kamu cukup, bahkan ketika sendirian. Kesendirian membuatmu kuat, tapi juga lembut. Ia mengajarkanmu membedakan antara butuh dan ingin, antara mencari pelarian dan membangun kedekatan. Kamu tidak lagi mengisi kekosongan dengan kehadiran siapapun yang datang, karena kamu tahu, tidak semua kehadiran membawa ketenangan. Lebih baik sendiri dalam damai, daripada bersama tapi hancur perlahan. Kini kamu tahu, kesendirian bukan kutukan, tapi ruang suci tempat Tuhan membentuk jiwamu. Di sanalah Dia membisikkan arah baru, memberi kekuatan yang tak terlihat, dan menyiapkanmu untuk hubungan yang lebih matang, lebih bermakna, dan lebih seimbang. Kamu tidak lagi takut sendiri, karena kamu tahu, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Tuhan selalu bersamamu. Di setiap diam, di setiap napas, di setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk kembali pulang pada dirimu sendiri. 5. Kamu tidak lagi butuh validasi orang lain. Ada masa di hidupmu ketika kamu begitu ingin dimengerti. Kamu berusaha keras agar diterima, didengar, dan disukai. Kamu menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, bahkan ketika itu berarti mengorbankan kedamaianmu sendiri. Namun kini, sesuatu di dalam dirimu mulai berubah. Kamu tidak lagi haus akan pengakuan, karena kamu mulai sadar. Nilai dirimu tidak pernah bergantung pada siapapun selain dirimu sendiri dan Tuhan yang menciptakanmu. Kamu mulai berhenti mencari tepuk tangan, karena kamu tahu, kebahagiaan yang sejati tidak lahir dari pujian, melainkan dari ketulusan. Kamu tidak lagi menunggu orang lain berkata, "Kamu cukup baik," karena kamu sudah tahu kamu memang cukup, bahkan tanpa pengakuan itu. Kamu mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirimu sendiri, lebih jujur, lebih lembut, lebih penuh penerimaan. Dulu, kamu mungkin membiarkan komentar orang lain menentukan arah langkahmu. Satu kritik bisa membuatmu ragu, satu penolakan bisa mengguncang keyakinanmu. Tapi kini, kamu belajar memilah suara mana yang layak kamu dengarkan. Tidak semua orang yang berbicara tahu ceritamu, tidak semua yang menilai tahu perjalanan panjangmu. Dan kamu tidak lagi punya waktu untuk menjelaskan siapa dirimu kepada mereka yang hanya melihat dari permukaan. Kamu mulai menyadari, semakin kamu tenang, semakin banyak hal yang tidak perlu kamu buktikan. Kamu tidak perlu menjelaskan kenapa kamu memilih diam, kenapa kamu menjaga jarak, kenapa kamu berubah. Kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu apa yang kamu perjuangkan, dan itu sudah cukup.
Ketenangan batinmu kini lahir dari penerimaan, bukan pencitraan. Kamu tahu bahwa tidak semua orang akan memahami jalanmu, dan itu tidak apa-apa. Karena yang penting bukan seberapa banyak yang mendukungmu, tapi seberapa tulus kamu tetap berjalan meski sendirian. Kamu tidak lagi mencari sorotan, karena kamu tahu cahaya sejati datang dari dalam dirimu, bukan dari apa yang dunia lihat, tapi dari apa yang Tuhan tahu. Dan di titik inilah kamu akhirnya merasa bebas. Bebas dari keinginan untuk selalu benar di mata orang lain. Bebas dari kebutuhan untuk terlihat sempurna. Bebas dari rasa takut akan penilaian yang tak berkesudahan. Kamu menjadi wanita yang berdiri tegak, bukan karena semua orang memujimu, tapi karena kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Kini kamu tahu, kamu tidak butuh validasi untuk menjadi berharga. Kamu berharga karena kamu ada, karena kamu nyata, dan karena Tuhan telah menuliskan makna besar di dalam keberadaanmu. Bahkan sebelum dunia sempat mengenalmu enam. Kamu semakin peka dengan suara hatimu. Ada waktu dalam hidup ketika kamu lebih sering mendengarkan dunia dibanding mendengarkan dirimu sendiri. Kamu mengambil keputusan karena tekanan, berjalan karena kebiasaan, dan berbicara karena ingin diterima. Namun seiring waktu, kamu mulai sadar, hidup yang dijalani tanpa mendengarkan hati sendiri hanyalah sekadar bertahan, bukan benar-benar hidup. Kini, kamu mulai mengenal suara yang dulu jarang kamu dengar. Suara hatimu. Bukan suara ego, bukan suara takut, tapi bisikan lembut yang muncul ketika kamu tenang, jujur, dan apa adanya. Suara yang memintamu berhenti sejenak, berpikir, lalu memilih jalan yang selaras dengan kedamaian batinmu. Kadang ia tidak logis, tapi selalu benar. Kadang ia pelan, tapi selalu jelas bagi mereka yang berani diam dan mendengarkannya. Kamu mulai peka terhadap energi di sekitarmu. Kamu tahu kapan sesuatu terasa salah, bahkan sebelum ada bukti nyata. Kamu bisa merasakan getaran dari orang-orang di sekelilingmu, siapa yang tulus, siapa yang berpura-pura, siapa yang datang membawa niat baik, dan siapa yang hanya datang untuk mengambil. Kamu tidak lagi butuh penjelasan panjang, cukup satu rasa, dan jiwamu tahu jawabannya. Kepekaan ini adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab. Karena semakin kamu peka, semakin kamu dituntut untuk hidup selaras dengan kebenaran batinmu. Kamu tidak bisa lagi membohongi dirimu dengan alasan, nanti saja, atau biarkan dulu. Suara hatimu tidak akan membiarkanmu tenang ketika kamu berjalan di jalur yang bukan untukmu. Ia akan mengguncangmu, menegurmu, sampai kamu kembali ke arah yang tepat. Kamu belajar membedakan antara ketakutan dan intuisi. Ketakutan membuatmu ragu melangkah, tapi intuisi membimbingmu dengan lembut menuju sesuatu yang lebih baik. Dan kini kamu tahu, ketika hatimu damai, itulah tanda bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar. Bahkan jika langkahmu belum dimengerti oleh siapapun. Semakin kamu mendengarkan suara hatimu, semakin kamu dekat dengan Tuhan. Karena di sanalah Ia berbicara, bukan lewat teriakan, tapi lewat bisikan yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang tenang. Kamu mulai menyadari bahwa semua jawaban yang kamu cari di luar, sesungguhnya sudah lama menunggu di dalam dirimu sendiri. Kini kamu berjalan bukan dengan tergesa, tapi dengan kesadaran. Kamu tidak lagi terburu-buru mengejar sesuatu yang bukan untukmu, karena kamu tahu, apa yang ditakdirkan tidak akan terlewat, dan apa yang tidak sejalan akan pergi dengan sendirinya. Dan itulah keindahan jiwa yang sudah dewasa. Ia tidak lagi berlari mengejar dunia, karena ia tahu arah yang sejati selalu dimulai dari dalam hati. 7. Kamu belajar memaafkan tanpa perlu balasan. Ada waktu dalam hidupmu ketika kata maaf terasa berat. Bukan karena kamu ingin membenci, tapi karena luka itu terlalu dalam untuk segera disembuhkan. Kamu menunggu orang lain sadar, berharap mereka datang dan mengakui kesalahannya.
Namun waktu berlalu, dan kamu mulai sadar, mereka mungkin tidak akan pernah datang. Dan anehnya, ketika kamu berhenti menunggu, justru disitulah proses penyembuhanmu dimulai. Kamu belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan luka itu menguasai hatimu. Itu adalah bentuk keberanian untuk memilih damai, meski hatimu pernah retak oleh kepercayaan yang dikhianati. Kamu melepaskan bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu berhak untuk tenang. Kamu tidak ingin lagi mengulang cerita lama dalam kepalamu. Kamu ingin ruang baru, ruang untuk tumbuh, untuk bahagia, untuk mencintai hidup tanpa beban masa lalu. Kamu mulai memahami bahwa dendam adalah beban yang berat. Ia membuat langkahmu lambat dan pandanganmu kabur. Kamu tidak bisa memeluk masa depan dengan tangan yang masih menggenggam amarah. Maka perlahan, kamu membuka genggaman itu. Satu persatu, kamu lepaskan kenangan yang menyakitkan, dan di antara air mata yang jatuh, kamu akhirnya berbisik, "Aku tidak ingin lagi hidup dalam luka." Dan di saat itu, sesuatu dalam dirimu berubah. Hatimu terasa lebih ringan, jiwamu lebih tenang, dan langkahmu lebih mantap. Kamu tidak lagi mengharapkan penyesalan dari orang lain, karena kamu tahu, pengampunan sejati tidak butuh saksi. Ia adalah pertemuan antara kamu dan Tuhan, antara luka dan keikhlasan, antara masa lalu dan kebebasan baru. Memaafkan tidak membuatmu lemah. Justru di sanalah letak kekuatan yang sesungguhnya. Karena butuh keberanian luar biasa untuk tersenyum kepada orang yang pernah membuatmu menangis. Untuk berdoa bagi mereka yang pernah menyakitimu. Dan kamu melakukannya bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sudah menang. Menang atas hatimu sendiri. Kini kamu mengerti, setiap luka yang kamu maafkan adalah pintu yang terbuka menuju kedamaian. Kamu tidak lagi hidup untuk membalas, tapi untuk melanjutkan. Kamu tidak lagi memandang ke belakang dengan dendam, tapi dengan rasa syukur. Sebab setiap pengkhianatan mengajarkanmu batas, setiap kehilangan mengajarkanmu nilai, dan setiap maaf yang kamu berikan menjadikan jiwamu lebih lembut, lebih kuat, dan lebih bercahaya. 8. Kamu tidak lagi takut kehilangan. Dulu, kehilangan terasa seperti akhir dunia. Ketika seseorang pergi, ketika sesuatu berakhir, ketika harapan tak menjadi nyata, kamu merasa seolah seluruh hidupmu runtuh. Kamu menggenggam erat apapun yang memberi rasa aman, bahkan jika itu menyakitkan. Kamu takut kehilangan, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu belum tahu cara berdiri sendiri dengan keyakinan yang utuh. Namun waktu, luka, dan proses panjang mengajarkanmu sesuatu yang sangat berharga. Bahwa tidak semua yang pergi harus dikejar, dan tidak semua yang hilang harus ditemukan kembali. Kamu mulai menyadari bahwa kehilangan bukan bentuk hukuman, tapi cara Tuhan membersihkan jalanmu dari apa yang tidak lagi sejalan. Ia menyingkirkan sesuatu bukan untuk menyiksamu, tapi agar ada ruang baru bagi sesuatu yang lebih baik untuk masuk. Kini kamu tidak lagi takut. Ketika seseorang memilih pergi, kamu belajar untuk mengucap terima kasih, karena mereka pernah menjadi bagian dari perjalananmu. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kamu tidak lagi menyalahkan, kamu hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin memang bukan untukku." Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah percaya, apa yang ditakdirkan tidak akan pernah terlewat. Kamu mulai hidup dengan keyakinan bahwa segala sesuatu datang sesuai waktu Tuhan. Jika Ia mengambil sesuatu, pasti Ia sedang menyiapkan gantinya. Jika Ia menutup satu pintu, itu karena pintu lain sudah menunggu untuk dibuka. Dan kamu belajar untuk berhenti memaksa, karena apapun yang lahir dari paksaan, hanya akan berakhir dalam luka. Kehilangan kini bukan lagi ancaman, tapi cermin dari pertumbuhan. Setiap kali kamu melepaskan sesuatu dengan tenang,
kamu sebenarnya sedang naik satu tingkat dalam kedewasaan. Kamu mulai memahami bahwa cinta sejati tidak mengikat, tapi membebaskan. Bahwa hubungan yang sehat bukan tentang saling memiliki, tapi saling menguatkan. Dan di titik ini, kamu menemukan kekuatan baru. Ketenangan dalam melepas. Kamu tahu, yang pergi tidak selalu musuh, dan yang bertahan tidak selalu jawaban. Kamu berhenti mengejar, berhenti menyesali, berhenti mengulang cerita lama. Kamu hanya memilih percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah salah menulis takdir. Kini kamu berjalan lebih ringan, karena tanganmu tidak lagi sibuk menggenggam yang seharusnya dilepaskan. Kamu menatap ke depan dengan hati yang lapang dan jiwa yang bebas. Dan kamu tahu, ketika kamu tidak lagi takut kehilangan, saat itulah kamu benar-benar siap menerima. Bukan hanya apa yang kamu inginkan, tetapi apa yang memang terbaik untukmu. 9. Kamu mulai menemukan tujuan hidupmu. Setelah melalui begitu banyak luka, kehilangan, dan kebisuan yang menyakitkan, kamu mulai menyadari sesuatu. Semua yang pernah kamu alami ternyata tidak sia-sia. Setiap air mata, setiap penolakan, setiap doa yang dulu terasa tak dijawab, semuanya membawamu ke titik ini. Titik di mana kamu mulai melihat benang merah di balik semua peristiwa hidupmu. Titik di mana kamu akhirnya paham bahwa semua itu adalah bagian dari persiapan untuk menemukan tujuan hidupmu yang sejati. Kamu tidak lagi bangun setiap pagi hanya untuk bertahan. Sekarang kamu hidup dengan kesadaran bahwa setiap langkahmu memiliki makna. Kamu mulai bertanya, bukan apa yang harus aku miliki, tapi apa yang bisa aku berikan. Kamu mulai melihat hidup sebagai ladang kebaikan, bukan sekadar perjalanan untuk membuktikan diri. Dan perlahan, kamu merasa ada cahaya lembut yang tumbuh di dalam dirimu. Cahaya yang mengarahkan kamu pada misi yang lebih besar dari sekadar ambisi pribadi. Kamu mungkin belum tahu secara pasti bentuk panggilan itu, tapi kamu bisa merasakannya. Ia muncul setiap kali kamu membantu seseorang tanpa pamrih. Ia bergetar di hatimu setiap kali kamu berbagi kebaikan, walau kecil. Ia membuatmu tenang di tengah dunia yang sibuk mencari pengakuan. Itulah tanda bahwa kamu sedang hidup sesuai tujuanmu. Ketika kamu merasa damai, bukan ketika kamu merasa dipuji. Semakin kamu berjalan dalam kesadaran ini, semakin kamu memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan soal seberapa tinggi kamu naik, tetapi seberapa dalam kamu memberi makna bagi orang lain. Kamu mulai menjalani hidup bukan karena takut gagal, tetapi karena ingin bermanfaat. Kamu tidak lagi mengukur hidup dari pencapaian duniawi, tapi dari seberapa banyak cinta yang kamu tinggalkan di setiap langkahmu. Dan di tengah perjalanan ini, kamu mulai bersyukur untuk semua hal yang dulu kamu keluhkan. Kamu sadar, jika tidak ada kegagalan, kamu takkan punya empati. Jika tidak ada kehilangan, kamu takkan mengerti arti menghargai. Jika tidak ada kesedihan, kamu takkan tahu betapa berharganya kedamaian. Semua kepingan itu menyatu menjadi kisah indah tentang kebangkitanmu, tentang bagaimana Tuhan menulis ulang hidupmu dengan tinta kasih dan kebijaksanaan. Kini kamu tahu, tujuan hidupmu bukan sesuatu yang kamu cari di luar, tapi sesuatu yang kamu temukan di dalam. Dalam kejujuran, dalam cinta, dalam pelayanan, dan dalam kedekatanmu dengan Tuhan. Kamu bukan lagi berjalan tanpa arah. Kamu sedang melangkah di jalanmu sendiri. Jalan yang diciptakan khusus untuk jiwamu yang terpilih. 10. Kamu tidak lagi mengejar kemenangan. Kamu menjadi kemenangan itu sendiri. Dulu, kamu berlari tanpa henti. Mengejar pengakuan, cinta, pencapaian, dan pembuktian. Kamu berpikir kemenangan adalah ketika dunia akhirnya melihat betapa kuatnya kamu bertahan. Kamu mengira kemenangan adalah ketika semua luka tergantikan oleh tepuk tangan dan pujian. Namun kini, kamu mengerti,
Kemenangan sejati bukan tentang siapa yang melihatmu, tapi siapa kamu ketika tak ada yang melihat. Ia bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang menaklukkan dirimu sendiri. Tentang bagaimana kamu memilih damai saat bisa marah, memilih cinta saat bisa membenci, dan memilih diam saat dunia menantangmu untuk membalas. Kamu telah melewati badai, bukan untuk menjadi keras, tapi untuk menjadi lembut tanpa rapuh. Kamu pernah hancur, tapi kini kamu tidak lagi mencari pembalasan. Kamu memilih menjadi tempat yang tenang, bahkan bagi mereka yang dulu membuatmu berantakan. Dan dari situlah, auramu berubah. Kamu bukan lagi wanita yang sibuk membuktikan diri, kamu sudah menjadi bukti itu sendiri. Kamu berjalan dengan tenang karena kamu tahu siapa dirimu. Kamu tidak lagi mengemis validasi dari luar, karena kamu sudah mendapat pengakuan tertinggi. Pengakuan dari jiwamu sendiri yang akhirnya pulang pada ketenangan. Kamu mulai sadar bahwa semua kemenangan di dunia ini tidak ada artinya jika kamu kalah dalam hal yang paling penting, kedamaian batin. Kini kamu bukan lagi pejuang yang kelelahan. Kamu adalah pemenang yang sadar bahwa tidak perlu lagi berlomba dengan siapapun. Kamu telah berdamai dengan masa lalu, kamu mencintai dirimu yang sekarang, dan kamu percaya pada masa depan yang Tuhan siapkan. Kamu adalah bukti hidup bahwa luka bisa berubah menjadi kekuatan, air mata bisa menumbuhkan kebijaksanaan, dan kehilangan bisa menjadi jalan pulang menuju jati diri. Kamu tidak lagi mengejar kemenangan besar, karena kamu sendiri adalah kemenangan itu. Kamu adalah hasil dari setiap ujian yang berhasil kamu lewati dengan hati yang tetap lembut. Kamu adalah kisah tentang wanita yang tidak lagi takut runtuh. Karena ia tahu, setiap kali ia jatuh, Tuhan sedang memeluknya lebih erat. Kini kamu berdiri bukan karena dunia memberimu tempat, tapi karena kamu menciptakan tempatmu sendiri di dunia ini. Dengan jiwa yang damai, hati yang bersyukur, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kamu melangkah ke bab baru hidupmu, bukan lagi sebagai wanita yang terluka, melainkan sebagai jiwa terpilih yang telah menang. Perjalananmu tidak selalu indah, tapi selalu bermakna. Kamu telah melewati malam-malam penuh air mata, hari-hari yang terasa berat, dan saat-saat ketika kamu hampir menyerah. Namun lihatlah dirimu sekarang, masih berdiri, masih lembut, dan masih memiliki hati yang percaya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa Tuhan tak pernah meninggalkanmu, bahkan di detik paling sunyi. Kamu telah melalui proses yang tidak semua orang mampu jalani. Kamu kehilangan banyak hal, tapi menemukan dirimu sendiri. Kamu menangis dalam diam, tapi doa-doamu mengguncang langit. Kamu belajar mencintai tanpa harus memiliki, melepaskan tanpa kehilangan makna, dan berdamai tanpa harus melupakan luka. Kini kamu tahu, setiap luka adalah pelatihan. Setiap kehilangan adalah pembimbing. Setiap doa yang tertunda adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Tuhan sedang menyiapkanmu bukan untuk hidup biasa, tetapi untuk hidup dengan kesadaran, cinta, dan kekuatan yang luar biasa. Kamu bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Kamu telah melewati api, tapi tidak hangus. Kamu telah diterpa badai, tapi tidak karam. Kamu telah diuji, tapi justru semakin bercahaya. Dan sekarang, di tengah ketenangan yang kamu miliki, kamu menyadari satu hal yang tak terbantahkan, bahwa kamu tidak perlu lagi menunggu kemenangan datang. Karena kamu sendiri adalah kemenangan itu. Kamu adalah doa yang pernah kamu panjatkan. Kamu adalah bukti bahwa keteguhan hati dan kasih Tuhan dapat menciptakan keajaiban. Kamu adalah jiwa terpilih. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu mau bertumbuh. Jadi, berjalanlah dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Tidak ada yang perlu kamu kejar. Tidak ada yang perlu kamu buktikan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menjadi dirimu yang sejati. Tenang, tulus,
dan bercahaya. Karena dunia membutuhkan lebih banyak wanita seperti kamu, yang telah hancur tapi tidak menyerah, yang telah terluka tapi tetap mencintai, yang telah jatuh berkali-kali tapi selalu bangkit dengan hati yang lebih indah dari sebelumnya. Kamu bukan lagi wanita biasa. Kamu sedang dipersiapkan untuk kemenangan besar. Dan sesungguhnya, kemenangan itu telah ada di dalam dirimu sejak awal. Terima kasih sudah menonton channel Jejak Terpilih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.